Saudaraku, pengajian virtual dalam rangka peringatan Milad ke-108 Muhammadiyah tahun 2020 didukung sepenuhnya oleh tim IT Sekolah Dasar Muhammadiyah Manyar, Gresik. Belajar di SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. Kita sedang menyaksikan tayangan profil kampanye dari SDMM Gresik. Alhamdulillah, saudaraku, para jamaah Masjid At-Taqwa sudah bergabung. Masjid At-Taqwa Perumahan Pohon Indah, Gresik. Terima kasih telah bergabung bersama studio SDMM Gresik. Selamat malam, Pak Sugeng. Apa? Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya masker. Nah, nyaman kan? Untuk Ustadz Sofan, terima kasih atas kebersamaannya menemani para jamaah di Masjid At-Taqwa. Juga nampak Ustadz Papa, terima kasih dari tim IT. Senyumnya mana senyumnya ini? Kok maskeran aja itu senyumnya?
Belajar di STMM kita untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. Adalah didahulukan yang mengandung isyarat kepada daripada yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Manyar, beserta Ketua Majelis, para pimpinan Urtum dan Amal Usaha, Ibu Bapak Saudaraku peserta kajian virtual dimanapun berada, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malam ini Jumat 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan 27 November 2020. Segera kita ikuti pengajian virtual dalam rangka peringatan Milad Muhammadiyah ke-108 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Manyar dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan. Selanjutnya setelah itu selama 60 menit ke depan kita akan ikuti ceramah milad yang dirangkai dengan tanya jawab dan acara akan berakhir sesaat setelah doa kafaratul majelis. Ibu bapak saudaraku, kita awali kajian virtual pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dirangkai dengan Mars Sang Surya. Indonesia tanah air, tanah kembang darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ibu bapak, saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Rifadatul Aisyah, siswa kelas 5, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangrejo, Manyar. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, kita ikuti sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar Gresik yang terhormat Bapak Haji Imam Mustaqim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti MED, yang terhormat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik Dr. Taufiqullah Ahmadi MBDI, Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Manyar, seluruh anggota majelis beserta ortum yang saya hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah secabang Manyar beserta seluruh anggota majelisnya dan anggota ortum yang ada di ranting secabang Manyar. Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu, jamaah, dan saudara-saudaraku yang bisa mengikuti acara pengajian virtual dalam rangka peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-108 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti MED atas kesediaannya untuk memberikan pencerahan pada peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-108 secara virtual yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung dalam acara ini. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita semua. Amin. Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada SD Muhammadiyah Manyar yang telah memfasilitasi tempat beserta perangkatnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir nanti tidak ada gangguan apapun sehingga bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, rahimakumullah. Dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, kita ikuti sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, Al-Ustadz Al-Haj Dr. Muhammad Taufiqullah Ahmadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain
ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah umat Muhammadiyah ini, umat yang selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Berikan kemuliaan sebagai umat yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, terutama yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID, juga Ketua PJM Manyar, Bapak Imam Mustaqim, dan mudah-mudahan pada malam ini semua pimpinan dan jamaah ranting sudah bergabung. Ranting yang tertua, Gumeno, Karangrejo, Sembayat, Tanggul Rejo, Wasen, ya. Juga Banyuwangi, Sukomulyo, kemudian yang PPI maupun PPS. Mudah-mudahan semuanya sudah dalam keadaan bergabung dalam acara Milad Muhammadiyah ke-108 ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti yang malam ini bisa meluangkan waktu untuk membersamai kita, dan mudah-mudahan nanti juga memberikan pencerahan kepada kita semua untuk memperkuat kita dalam bermuhammadiyah. Mudah-mudahan Milad Muhammadiyah yang malam ini kita peringati dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri bisa kita ikuti dengan gembira seperti yang diharapkan oleh Bapak Imam Mustaqim tadi. Nah, kegembiraan tidak cukup hanya gembira dalam upacara milad, tapi kita harapkan gembira di dalam menghidupkan ranting-ranting yang di Manyar ini masih butuh digembirakan. Ranting Gumeno, ranting Wasen, ranting Banyuwangi, ranting Sukomulyo, semuanya masih perlu digembirakan. Ranting Tanggul Rejo juga masih perlu digembirakan. Alhamdulillah dengan pelaksanaan milad ini, saya sangat berharap untuk bisa memperkuat ruh bermuhammadiyah. Di Gresik nanti akan kita ikuti puncak acaranya tanggal 18 Januari yang nanti akan hadir dan memberikan tausiah Profesor Dr. Din Samsudin. Nanti mohon pada hari hanya juga Bapak Ibu semua ikut bergabung, dan PDM sudah menyelenggarakan lomba PCM unggulan, PRM unggulan. Nah, dibentuk seperti festival LPCR yang biasa kita ikuti tingkat nasional. Mudah-mudahan itu juga bisa menggairahkan PCM dan PRM. Nanti disediakan hadiah-hadiah yang menarik. Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik, menyampaikan terima kasih atas bergabungnya semua dalam acara malam ini. Saya dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik menyampaikan selamat Milad Muhammadiyah ke-108. Semoga Muhammadiyah Gresik secara keseluruhan semakin mandiri dan semakin berkemajuan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taufikullah dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Ibu bapak saudaraku peserta kajian virtual yang dirahmati Allah. Segera kita ikuti ceramah Milad Muhammadiyah ke-108 yang akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti
Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Saudaraku, Hadratul Syekh ini adalah guru besar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Ketua Umum Pimpinan Pemuda Muhammadiyah, dan kemudian jadi Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan saat ini beliau sedang aktif sebagai Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP periode 2019-2023. Baik, kita sapa dulu Mas Mukti. Gimana Mas? Assalamualaikum Mas Mukti, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik Pak Wahyu. Oke, alhamdulillah. Jadi keluarga sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah, pangestunipun. Wah, mohon maaf, saya teringat saat jenengan jadi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya juga di bawah jenengan, jadi manggilnya malah ke bawah-bawah sampai sekarang, Mas, begitu. Mas Profesor maksudnya. Lebih akrab seperti itu Pak Wahyu. Alhamdulillah, nggih. Jadi nyun sewu, sepertinya pandemi ini tidak atau belum berhenti. Saya teringat apa yang disampaikan Mas Mukti, ternyata masyarakat kita ini ambyur. Maka kemudian, ya Allah, jadi ambyar, kan begitu ya Mas? Oke. Sementara nyun sewu, masalah yang dihadapi negeri kita ini pada mengantri di belakangnya. Masya Allah, hanya Allah lah yang bisa menolong kita ya. Mas, nggih. Baik Bapak Ibu, segera kita ikuti kajian dari Ustadz Profesor Abdul Mukti. Monggo Mas, disilakan. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil dhahirah wal batinah qatimah wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Taufiqullah Ahmadi, Ketua PDM Gresik, Bapak Haji Imam Mustaqim, Ketua PCM Manyar, Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan majelis, juga pimpinan Ortom, pimpinan amal usaha, dan tentu saja yang kami hormati ibu-ibu Aisyah daerah, maupun Aisyah cabang Manyar, dan juga Aisyah ranting, serta tanpa mengurangi rasa hormat seluruh hadirin wal hadirat jamaah pengajian Zoomiyah yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah ke-108. Semoga acara kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Yang kedua, terima kasih kepada panitia atas kesempatan saya bisa kembali bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Manyar yang luar biasa. Manyar ini seperti suara burung-burung Manyar yang senantiasa aktif dan kegiatannya membahana sampai kemana-mana. Terima kasih juga Pak Wahyu, tadi saya disebut dengan Syekh gitu. Saya kira, saya nggak tahu Syekh dengan Habib ini tinggi mana derajatnya. Yang jelas saya tidak termasuk dua-duanya. Saya kira panggilan Mas Mukti itu menurut saya membuat saya lebih muda lagi, saya kira. Dan ini saya kira sebuah keakraban yang
luar biasa yang menunjukkan betapa kendala pertemuan fisik, muajahah, muqabalah secara jasmaniyah ternyata tidak membuat kita ini jauh satu dengan yang lain, karena kedekatan hati di antara kita dan juga karena ada teknologi yang memungkinkan kita tetap bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Saya merasa sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan dan juga dengan acara pada malam hari ini yang betapapun diselenggarakan secara sederhana tetapi tetap khidmat, dan mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil hikmah dari peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-108 ini. Tadi Pak Wahyu atau mungkin Mas Wahyu lebih tepatnya karena sama-sama di Pemuda, Pak Ketua PDM juga di Pemudanya bareng dulu, jadi kita ini satu, dalam istilah psikologinya namanya satu kohort. Satu kohort itu ya teman sebaya yang kita mengikuti bersama dan tumbuh bersama-sama sebagai pimpinan persyarikatan yang dimulai dari keaktifan kita di Urtum Muhammadiyah. Tadi Mas Wahyu menyampaikan beberapa persoalan bangsa yang memang kita lihat dari waktu ke waktu masalahnya tidak semakin sederhana. Kalau kita mengikuti data dari pemerintah, sekarang ini jumlah mereka yang wafat karena COVID jumlahnya sudah melebihi angka 16.000. Sebuah angka yang menurut saya tidak sedikit, dan mereka yang terdampak juga sudah ratusan ribu. Kita mungkin melihat itu hanya sekedar angka-angka saja, tapi kalau kita kemudian berpikir secara lebih serius dan mencoba mendalami bagaimana konsekuensi dari persoalan kebangsaan ini, kita melihat bahwa COVID ini tidak hanya merenggut nyawa saudara-saudara kita, tetapi juga meninggalkan berbagai macam problematika sosial yang sangat kompleks. Mereka yang wafat itu banyak diantaranya masih berusia muda. Sekedar informasi, misalnya pada saat ini sekitar 2 minggu yang lalu kami di ranting tempat saya ini baru saja kehilangan sekretaris ranting yang luar biasa aktif menggerakkan ranting ini. Masih muda, baru 44 tahun, dan yang bersangkutan sudah mendahului kita, dan tentu saja ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. Mereka yang wafat, kita doakan semoga husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Tapi mereka meninggalkan anak-anak yang sekarang ini menjadi yatim. Mereka meninggalkan istri-istri yang sekarang ini menjadi single parent. Dan itu tentu saja baru sebagian masalah yang kita lihat dan kita saksikan bersama-sama. Dari sisi sosial dan ekonomi, pemerintah menyebutkan bahwa jumlah mereka yang miskin sekarang ini meningkat. Angkanya lebih dari 7,9 juta. Yang kehilangan pekerjaan juga luar biasa banyak. Belum lagi mereka yang harus bekerja paruh waktu, yang dalam teori ekonomi disebut sebagai kelompok yang kita sebut sebagai pengangguran terbuka. Karena mereka tidak bekerja secara permanen, dan mereka bekerja pada sektor-sektor non-formal. Dan ini memang menjadi masalah yang semakin serius ketika pemerintah menyebutkan bahwa kita sebenarnya sekarang sudah berada pada resesi ekonomi. Ekonomi kita sekarang ini sudah minus 3%, yang sebelumnya sudah pernah minus 5%. Nah, tetapi sesungguhnya resesi ini bisa saja berkembang ke arah krisis. Dan kalau krisis itu terjadi, tidak bisa kita bayangkan dampak sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga misalnya.
Hari-hari ini kalau kita membaca beberapa data yang disampaikan oleh Kementerian Agama, 25% pernikahan di Indonesia itu berakhir dengan perceraian. Dan sebagian dari perceraian itu adalah karena masalah ekonomi. Ini saya kira sebuah persoalan sosial yang sangat serius. Karena kalau kita bicara dari sudut pandang agama, keluarga itu adalah tiang negara. Dan kekuatan suatu bangsa dimulai dari ketahanan dan kekuatan keluarga. Ini juga belum lagi kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita yang sudah mulai boring, ya, sudah mulai jenuh belajar di rumah. Mereka sudah rindu untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman sebaya di sekolah. Bahkan kadang-kadang yang rindu juga guru, ya. Guru itu juga ternyata rindu murid. Jadi kalau kadang-kadang ngajar terus-menerus melihat murid itu bisa menimbulkan persoalan tersendiri, tapi kadang-kadang tidak ketemu murid juga satu persoalan tersendiri. Tapi yang kemudian bisa kita lihat dari sudut pandang persoalan bangsa adalah ternyata belajar di rumah secara virtual, secara online itu tidak bisa maksimal. Mungkin secara kognitif, pembelajaran yang berkaitan dengan transfer of knowledge masih bisa berlangsung relatif efektif, terutama di kalangan keluarga kelas menengah yang memiliki akses terhadap internet. Tetapi di kalangan keluarga menengah ke bawah yang mereka tidak mampu mendapatkan akses internet dan mereka kemudian belajar ala kadarnya, itu memang bisa menjadi persoalan tersendiri. Padahal kalau kita bicara mengenai definisi dan pengertian belajar yang paling umum, belajar itu kan proses transfer of knowledge, transfer of value, and transfer of skill. Proses transfer pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Saya kira hampir semua teori pendidikan menjelaskan bahwa transfer nilai itu paling efektif melalui pembelajaran yang bersifat sosial, di mana pertemuan dan interaksi fisik secara langsung antara guru dengan murid dan interaksi teman sebaya itu memiliki makna penting dalam pembentukan nilai dan dalam rangka pembentukan karakter. Membangun sifat empati, kemudian suka berbagi, saling tolong-menolong, dan seterusnya, itu akan lebih mudah dibentuk melalui interaksi sosial daripada melalui berbagai macam teori. Dan ini yang memang sangat terasa bagaimana suasana COVID ini memang berdampak serius terhadap masa depan generasi bangsa. Sebagian ahli sekarang sudah mulai berbicara mengenai kekhawatiran adanya generation gap atau kesenjangan generasi. Bahkan sebagian berpendapat kalau persoalan ini tidak segera diatasi akan menimbulkan lost generation. Akan terjadi keterputusan atau kehilangan satu kurun generasi sebagai akibat dari pendidikan yang tidak berlangsung secara berkualitas. Ini tentu saja bukan masalah yang sederhana sekali lagi, karena anak-anak kita ini nanti pada akhirnya akan tumbuh dan akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang sekarang sudah di SLTA, apakah SMA, Madrasah Aliyah, atau SMK, pada akhirnya mereka akan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan kalau selama COVID ini mereka tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal, maka memang kekhawatiran untuk mereka bisa berkembang secara ideal pada masa-masa emas perkembangannya ini juga memang menjadi masalah tersendiri. Dan oleh karena itu, maka Muhammadiyah melihat bahwa persoalan pandemi ini bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi memang masalah kebangsaan yang sangat kompleks. Dan masalah ini juga memang kemudian sebagiannya berkait dengan persoalan bagaimana agama itu dipahami dan bagaimana pemahaman agama itu menjadi dasar dalam masyarakat berperilaku dan masyarakat
menyikapi COVID-19 ini. Misalnya kalau kita mencoba mengikuti berbagai ceramah-ceramah di media sosial, sekarang ini kan sebagian besar kita ini mengikuti ceramah lebih banyak dari WA. Kan? WA itu kan WhatsApp gitu, yang juga bisa berarti sesuatu yang senantiasa up to date. Kalau orang Inggris itu bertanya mengenai sesuatu yang terjadi, kan dia bisa bertanya what's going on atau what's up. Karena itu, karena dia senantiasa aktual up to date, maka nggak pegang beberapa menit saja rasanya sudah gelisah luar biasa. Baru mendengarkan ceramah beberapa menit, wah WA-nya sudah kemana-mana. Memang ini merubah budaya kita. Sehingga WA yang berarti words of Allah, ayat-ayat Allah itu sekarang terkalahkan oleh WA yang berupa obrolan. Apakah itu namanya Twitter dan bentuk-bentuk lain, sehingga kita sekarang lebih banyak chatting kan. Udah kalau sudah ngechat itu luar biasa. Dan ini memang sebuah realitas baru juga gitu. Di mana kemudian kita melihat bagaimana sebagian mubalik itu menyebut COVID ini sebagai azab. COVID ini sebagai ukubah atau sebagai hukuman dari Allah. Tetapi Muhammadiyah sejak awal mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah musibah, bukan azab, bukan pula ukubah. Muhammadiyah tentu memiliki argumen yang kuat dengan itu. Karena memang sebagian dari musibah itu terjadi karena konsekuensi atau akibat dari perbuatan manusia. Kita seringkali menyebut firman Allah di dalam surah Ar-Rum, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat dari perbuatan manusia. Kalau kita mempelajari dari sisi ilmu mengenai bencana itu kalau kita pelajari memang memberikan satu penjelasan bahwa bencana itu kan ada dua kategori secara umum itu. Ada yang disebut dengan bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam itu sering disebut dengan natural disaster. Yang bencana alam itu sebagiannya adalah man-made disaster, bencana yang terjadi karena konsekuensi perbuatan manusia, tapi juga bencana yang terjadi bukan karena perbuatan manusia. Kalau kita melihat mungkin banjir sebagiannya adalah karena perbuatan manusia, karena mungkin drainase yang tidak bagus, kemudian juga sampah yang dibuang sembarangan, tapi tidak semua banjir karena perbuatan manusia. Saya kira kalau kita bicara mengenai rob ya, rob itu bahasa Indonesianya belum ada kayaknya. Nek bahasa Inggrisnya saya kira sama ya, rob ya. Air laut yang melimpah ke daratan itu kan tidak selalu terjadi karena perbuatan manusia. Karena kalau kita ikuti teori alam ya, ketika bulan purnama itu air laut pasang, dan kemudian ketika pasang memang air itu akan kemana-mana. Saya punya kawan yang tinggal di Semarang itu kalau bulan purnama bukannya dia seneng-seneng. Kayak waktu di kampung dulu usia-usia Pak Wahyu, Pak Taufik, mungkin Pak Imam juga itu kalau bulan purnama kan seneng-senengnya dulu malah main jarate dan sebagainya gitu. Teman saya itu kalau bulan purnama kirim WA ya Rob gitu. Saya pikir dia zikir. Rupanya karena Rob. Jadi ya Rob ya Allah, Robnya masuk ke rumah gitu. Dan ini bukan karena perbuatan manusia, walaupun mungkin sebagiannya karena sistem planologi yang tidak sempurna, tidak baik. Nah, mungkin sebagian tanah longsor juga karena konsekuensi perbuatan manusia. Tetapi ada juga yang tidak, misalnya gunung meletus itu bukan karena perbuatan manusia, itu karena proses alamiah. Kemudian gempa bumi itu juga bukan karena perbuatan manusia. Itu proses alamiah yang terjadi karena memang sistem dan juga gerakan-gerakan yang ada di bumi ini yang memang membuat peristiwa itu terjadi. Gunung berapi manusia sudah bisa mengetahui, sehingga sekarang
Gunung Merapi yang mulai batuk-batuk itu sudah bisa diketahui. Gempa mungkin masih misterius walaupun sudah bisa dideteksi, walaupun dalam jarak yang sangat dekat. Tapi penyebabnya bisa dijelaskan oleh manusia. Nah, memang ada juga yang bencana yang non-alam. Nah, pemerintah misalnya menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai bencana non-alam, karena memang penyebabnya bukan karena peristiwa-peristiwa alam, tetapi penyebabnya menurut saya karena memang perbuatan manusia. Manusia yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, manusia yang melanggar ketentuan Allah mengenai makanan yang halal dan thayyiban, itu yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemudian menimbulkan polusi, dan akibat dari berbagai kompleksitas kerusakan alam itu menyebabkan terjadinya virus. Nah, bagi Muhammadiyah tentu saja COVID ini adalah musibah. Kenapa musibah? Karena memang ini sesuatu yang sebenarnya tidak kita kehendaki dan itu terjadi. Ini bukan karena ulah orang-orang Indonesia, kan ini kan akibat dari dunia global, di mana memang mobilitas manusia antar negara itu di satu sisi mungkin orang bicara sebagai bagian dari nilai ekonomi, tapi di sisi lain juga memang bisa menjadi bagian dari terjadinya pandemi. COVID ini lebih tinggi dampaknya dari SARS. COVID ini sudah melanda 126 negara. Dan itu memang sesuatu yang luar biasa yang menimbulkan berbagai persoalan global yang tidak sederhana. Karena itu maka kenapa kita menyebut sebagai musibah? Bayangkan Bapak Ibu, misalnya ada banyak dari keluarga kita yang orang alim, orang yang soleh luar biasa, kena COVID. Kalau disebut azab, maka dimaknai itu kena azab. Padahal dia orang yang alim, orang-orang yang soleh. Kalau itu dianggap sebagai hukuman, masa orang yang soleh dihukum oleh Allah? Tetapi kalau itu musibah, maka musibah itu memang bisa menimpa siapa saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid itu Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa dirimu maupun yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah ada tulisannya sebelum dunia ini diciptakan, sebelum manusia itu diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah adalah sesuatu yang sangat mudah. Lalu mengapa harus ada musibah itu? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu itu tidak terlalu sedih, tidak terlalu gelisah ketika sedang ditimpa musibah, tapi juga tidak kemudian terlena ketika sedang mendapatkan nikmat. Jadi musibah itu adalah tadzkirah, peringatan dari Allah supaya manusia senantiasa bertaqarrub kepada Allah. Dan oleh karena itu maka ketika ditimpa musibah, manusia tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan Allah, dan juga tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Musibah itu adalah bagian dari cara Allah membuat manusia itu menjadi lebih baik kehidupannya dan lebih meningkat peringkat dalam kehidupannya itu. Karena itu kalau kita membaca surah Al-Baqarah, yang saya kira hampir semua kita hafal itu, orang-orang yang sabar adalah orang yang senantiasa ceria dan tidak terlalu berduka ketika ditimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang tabah seperti itu, dia tidak menganggap musibah ini sebagai akhir segalanya, tapi musibah ini bisa menjadi awal dari kita meraih kehidupan yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira banyak di antara kita ini yang guru ya. Muhammadiyah ini kan gudangnya guru. Dan izinkan saya mengucapkan selamat dari guru, bapak-bapak dan ibu-ibu guru. Kalau dosen, saya kira tidak termasuk guru ya, walaupun mungkin nasibnya agak sama. Guru itu kalau dulu kan wagu tur kuru gitu. Pendapatannya pas-pasan. Apalagi guru honor ya. Guru honor itu sesungguhnya guru kehormatan, tapi yang seringkali kan menjadi guru horor.
Nah, kalau dosen itu ya hampir sama. Dosen itu kan bukunya 1 dus, gajinya 1 sen. Kelihatannya aja gagah gitu. Sehingga waktu saya mendapatkan SK guru besar itu Pak Taufik kan disebutkan tunjangannya 1.350.000. Ada teman yang tanya, masa profesor tunjangannya 1.350.000? Saya kemudian bilang ya itu kan $1.350.000. Jadi banyaklah, kira-kira begitu. Tapi bukan itu kan yang penting. Yang penting adalah honor itu, kehormatannya itu, sehingga guru itu menjadi guru karena digugu dan ditiru. Dan itulah saya kira nilai yang tidak bisa dibeli dengan berapapun uang itu. Walaupun tentu saja ya ini menjadi tantangan kita bersama-sama juga. Karena itulah maka kemudian kalau kita lihat ketika terjadi wabah, maka para ilmuwan itu menemukan obat-obat baru. Dulu ketika ada wabah kolera itu kemudian ditemukan penisilin gitu kan. Ketika kemudian ada virus meningitis gitu, ada virus meningitis kemudian ditemukan vaksin meningitis. Nah, sekarang ketika ada COVID, sekarang sedang berpacu untuk ditemukan virus untuk ditemukan vaksin untuk mengatasi bagaimana agar virus itu tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Karena itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang berilmu, musibah itu adalah bagian dari cara Allah untuk meningkatkan dan memuliakan manusia. Sehingga mereka senantiasa bersabar karena tidak ada musibah yang berlangsung selama-lamanya. Sehingga Quran tadi menyebut supaya kita ini tidak terlalu gelisah terhadap apa yang sedang terjadi, tapi juga tidak terlalu pongah ketika sedang mendapatkan kenikmatan. Dan karena itulah maka cara Allah menguji manusia itu adalah cara bagaimana Allah memuliakan dan meningkatkan harkat dan martabat kehidupan. Dan itulah saya kira yang kita lihat di persyarikatan kita di Muhammadiyah. Setelah ada COVID ini kan ada banyak temuan. Salah satunya ada temuan yang di Gresik ya Pak Taufik ya. Menemukan penemuan apa itu? Di UM Purwokerto itu ditemukan robot Rosita. Saya nggak tahu kenapa diberi nama Rosita itu. Itu robot yang bisa menggantikan fungsi perawat supaya ketika memberikan pelayanan kepada pasien itu tidak tertular. Kemudian ada juga di Jogja itu yang menemukan sabuk COVID gitu, sehingga kalau ada jarak yang dekat itu nanti sabuknya memberikan sinyal dan seterusnya. Itu saya kira bagian dari contoh bagaimana sesungguhnya musibah ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kajian-kajian, dan itulah cara Allah meningkatkan peradaban umat manusia. Sehingga ada teori kebudayaan yang menyebutkan bahwa kebudayaan dan peradaban itu lahir ketika manusia ditempa banyak kesulitan. Dan kreativitas itu tercipta ketika manusia ingin menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, musibah ini bukan sesuatu yang harus kita ratapi, tapi adalah pintu masuk untuk kita kemudian berbagi. Alhamdulillah saya melihat selama COVID ini warga Muhammadiyah betul-betul menunjukkan kualitasnya sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Selama COVID ini kita melihat semangat untuk berderma, semangat untuk sedekah itu luar biasa. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda surut, bahkan yang terlihat adalah tanda-tanda peningkatan. Sehingga sebuah lembaga survei itu menyebutkan bahwa Muhammadiyah ini adalah lembaga organisasi yang paling dermawan di Indonesia. Ini saya kira bisa kita lihat bagaimana peran serta seluruh kalangan. Itu COVID ini dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah, Muhammadiyah langsung membentuk MCCC, ya, yang itu singkatan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Yang alhamdulillah kita sekarang ini melibatkan lebih dari 70.000 relawan yang terdiri atas para dokter, para perawat, para bidan, dan kemudian relawan-relawan lain yang mereka ini membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Awalnya kita menyiapkan 8 rumah sakit untuk membantu COVID ini. Tapi data terakhir sekarang sudah 81 rumah sakit yang melayani
pasien COVID. Dan banyak masyarakat yang lebih memilih ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Saya tadi siang khutbah di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Saya mendapat informasi yang sangat membahagiakan di mana masyarakat lebih memilih untuk dirawat di rumah sakit kita dibanding rumah sakit yang lainnya. Dan ini saya kira sebuah kepercayaan yang tidak turun dari langit, tapi sebuah kepercayaan yang memang bisa kita raih karena penilaian yang objektif terhadap pelayanan yang kita berikan. Saya mendapat informasi dari MCCC, dana yang sudah disalurkan selama pandemi COVID ini sudah lebih dari 300 miliar. Itu tidak termasuk atau belum termasuk dana-dana yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam pelayanan pasien. Tentu saja ini bukan dalam rangka ria, karena kalau kita ria, maka amal-amal kita itu menjadi sia-sia. Tapi ini hanyalah bagian dari sebuah tanda bersyukur, tahadus bin nikmah, bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini, warga Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk berderma dan tidak pernah berhenti untuk membantu sesama. Dan itulah ciri hamba Allah yang muttaqin. Mereka yang senantiasa berderma dalam keadaan lapang maupun sempit. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sabar kan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan itu terlihat. Semangat membangun juga luar biasa. Masa COVID ini ternyata semangat warga persyarikatan untuk memperbaiki, mendirikan amal usaha juga tidak surut. Dan yang paling banyak selama COVID ini adalah berdirinya banyak perguruan tinggi baru dan merger beberapa perguruan tinggi. Bahkan kemudian hari ini saya mendapat informasi yang sangat membanggakan, banyak perguruan tinggi kita yang menjadi perguruan tinggi terbaik. Di Sumatera Aceh itu Universitas Muhammadiyah Banda Aceh itu menjadi universitas swasta terbaik di Banda Aceh. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang masih baru itu menjadi Universitas Muhammadiyah terbaik di Kalimantan Timur, menjadi universitas swasta terbaik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. UMY itu menjadi swasta terbaik di Yogyakarta dan nomor 2 terbaik negeri dan swasta setelah Universitas Gadjah Mada. Dan prestasi-prestasi yang lainnya. Inilah saya kira karakter yang menjadi ciri dari warga persyarikatan Muhammadiyah. Dan warga Muhammadiyah menurut saya adalah mereka yang memang betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa musibah ini adalah bagian dari ujian Allah dan bagian dari cara Allah untuk mengangkat harkat dan martabat dalam kehidupan kita. Muhammadiyah itu diapresiasi bukan karena garangnya, bukan karena galaknya, tetapi karena amal-amalnya, karena kontribusinya, dan karena dedikasinya dalam membangun masyarakat. Dan alhamdulillah waktu milad itu kan saya ngobrol dengan Pak Muhammad Mahfud ya, Pak Mahfud. Ya. Saya sempat bercanda itu, mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti milad itu kan, ketika dijelaskan Muhammadiyah gitu, beliau menyebut kok Madura tidak ada ya Pak Mufti gitu, bercanda begitu. Padahal beliau ini anak-anaknya semua belajar di sekolah Muhammadiyah yang di Jogja itu. Saya cerita ke Pak Mahfud, alhamdulillah Pak Mahfud, milad 108 ini kita mendapatkan kado sekaligus tantangan. Kita baru saja transaksi membeli sekolah di Melbourne. Jadi kita sudah punya tanah 10 hektar di Melbourne yang rencananya mau kita bangun sekolah itu. Tapi rupanya sampai sekarang izin pendirian sekolah setelah 3 tahun belum keluar. Kita mencoba untuk banding ke pemerintah. Kemudian kita bilang kepada teman-teman Muhammadiyah di PCIM Australia supaya jangan menyerah. Tolong cari kalau ada sekolah yang dijual. Nah, ternyata ada sekolah milik sebuah lembaga Nasrani yang dijual. Sekolahnya sudah jadi dijual gelondongan, bahasa Inggrisnya apa nggih? Gelondongan itu ya sak tanahe, sak gedunge, sak isine. Jadi meja kursinya juga dijual, lab-labnya juga ikut dijual, dan kita sudah beli, alhamdulillah, sudah kita kasih uang muka 10% Pak Taufik.
Dan insya Allah kami tidak minta cabang dan ranting iuran. Insya Allah BP ada dana lah. Nah, nanti insya Allah kalau sekolah ini sudah beres semua, proses balik namanya, sekarang sedang proses balik nama. Kemudian nanti kita mengajukan izin operasional pendirian sekolah, maka kita akan juga semakin punya jaringan internasional. Kita sudah punya sekolah TK di Mesir, sudah ada TK Aisyah di Kairo, yang sudah pernah wisuda, dan murid TK-nya nggak hanya warga Indonesia, banyak juga yang warga non-Indonesia. Kita punya markas Muhammadiyah di, saya lupa namanya, tidak di Kairo, tapi tidak jauh dari Kairo. Kita punya satu fasilitas di gedung berlantai 17, gitu. Tapi kita hanya menempati satu lantai, bukan 17 lantai. Hanya satu lantai di gedung berlantai 17, kita punya TK, punya penginapan di situ. Kemudian kita juga sudah punya TK di Kuala Lumpur, ya. Sudah punya TK di Kuala Lumpur, dan insya Allah nanti juga kita akan membuka perguruan tinggi di Perlis, di Malaysia. Ini menunjukkan betapa Muhammadiyah terus berkembang, dan karena itu maka dalam kesempatan kita memperingati milad ke-108 ini, menutup ceramah saya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang telah terlimpahkan kepada kita dan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, dan marilah sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita berusaha untuk meningkatkan apa yang sekarang ini sudah kita raih, dan kemudian terus memberikan yang terbaik bagi umat dan bagi bangsa. Saya kira demikian, Mas Wahyu, sebagai pengantar. Saya lihat di dalam rundown ada tanya jawab, dan saya baru menggunakan sedikit waktu untuk kita bisa nanti bertanya jawab, bisa bertanya berbagai hal yang mudah-mudahan bisa saya berikan tanggapan dan responnya sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mukti yang telah memberikan paparan tentang pandemi dan masalah yang dihadapi negeri ini. Dan kita memasuki acara tanya jawab yang di Masjid Al Khairat Desa Sepanjang Gonel Gini sedang nobar, juga ada Ustadz Ahmad Yusuf Wibisono, ya. Terus kemudian ada yang dari Jatinom, Klaten, dari Sragen, juga dari Sleman. Alhamdulillah banyak yang ikut bergabung, Mas Mukti. Semoga berkah. Monggo Bapak Ibu, saudaraku, para peserta kajian virtual, kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Cuman maaf, pertanyaannya padat, singkat, tidak bulat, maaf ya, dan sebutkan nama dari mana begitu. Monggo 1-2 penanya kita persilakan. Ini ada Bu Sri Hartati, ini Pak Wahyu, raise hand. Ini ada Yun Sewu yang bertanya, ini dari Pak Ajis, ya, dari Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mukti, maaf mau tanya. Pemerintah Kabupaten Gresik merencanakan akan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah pada 4 Januari 2020. Bagaimana sebaiknya sekolah Muhammadiyah menyikapi ini? Apakah dalam waktu dekat akan ada edaran dari PP Muhammadiyah terkait dengan pembelajaran AUM bidang pendidikan? Itu Mas Mukti. Jadi, baik. Ya, saya berikan jawaban singkat Pak Wahyu. Yang pertama, memang sudah ada ya keputusan pemerintah yang diambil
berdasarkan kesepakatan Mendikbud, Menko PMK, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB, bahwa Januari 2021 sudah bisa diselenggarakan pembelajaran tatap muka dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama tentu berasal dari persetujuan pemerintah daerah. Jadi keputusan ada dan tidaknya pembelajaran tatap muka bergantung pada pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah kesiapan masing-masing sekolah atau satuan pendidikan, baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi sumber daya manusia. Dan persyaratan-persyaratan lain yang berkaitan dengan kesiapan itu. Kemudian yang ketiga, walaupun sudah ada tatap muka, tetapi tetap harus mengikuti protokol COVID-19. Yang sebelumnya sudah ditetapkan, misalnya jumlah siswa dalam satu kelas, itu kan tetap harus pakai distancing, kemudian tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang di situ banyak terjadi kerumunan, apakah pada saat olahraga dan acara-acara yang lain, dan berbagai persyaratan yang saya kira bisa kita ikuti bersama-sama dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk Muhammadiyah, saya sempat mendapatkan informasi awal dari Ketua Majelis Dikdasmen, Profesor Baidowi, yang 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, sudah melakukan rapat konsultasi dengan tim MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center, yang memang memberikan beberapa catatan terkait dengan kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu. Nah, hasilnya bagaimana? Memang belum disampaikan kepada PP. Mungkin nanti kalau sudah ada istilahnya fatwa begitu ya dari tim kesehatan, nanti akan disampaikan edaran oleh PP Muhammadiyah. Tapi prinsipnya sepanjang belum ada edaran dari PP Muhammadiyah, silahkan Bapak Ibu sekalian, para pimpinan, khususnya para kepala sekolah, para guru, untuk dapat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021. Kalau memang dirasa sudah siap, ya silahkan saja, tapi tentu saja dengan mengikuti secara ketat protokol COVID-19. Tetapi kalau belum siap, ya jangan memaksakan diri. Karena walaupun tadi disampaikan pemerintah Gresik akan menerapkan itu, tetapi kalau kita memang belum siap, ya kita sampaikan bagaimana kesiapan kita dan disampaikan argumen-argumen terutama yang berkaitan dengan bagaimana usaha kita untuk pembelajaran tatap muka itu tidak menjadi sumber penyebaran COVID-19. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi perbedaan pendapat antara kita di Persyarikatan dengan pemerintah kabupaten kota, ya sebaiknya kita menyampaikannya secara musyawarah, disampaikan apa adanya, dan kemudian mudah-mudahan ada saling pengertian di antara kita. Saya kira begitu jawaban saya, Pak Wahyu, untuk Pak Aziz tadi. Terima kasih, Prof, yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya para Bapak dan Ibu guru terkait dengan pembelajaran tatap muka ini. Kemudian berikutnya, Mas Mukti, ada warga Gresik yang ini insya Allah kan di bulan Desember besok ada pilkada. Nah, setahu dari penanya ini, dari pimpinan pusat itu menghendaki pilkada ditunda. Tapi memang sepertinya 9 Desember besok itu serentak mau dilaksanakan. Nah, kira-kira bagaimana? Yang pertama. Yang kedua ini dari SD Negeri Karangjongkeng. Nah, ini pertanyaannya, kok temanya ini meneguhkan gerakan keagamaan? Apakah gerakan keagamaan yang ada saat ini sudah mulai goyah?
Begitu, Mas Mukti. Jadi yang pertama tentang pilkada dan ini kegamangan tentang pemahaman agama. Monggo. Iya. Baik. Terima kasih Pak Sakroni ya pertanyaannya. Kalau kita boleh pakai istilah TikTok itu angel temen tuturane. Udah dibilang jangan pilkada masih pilkada, angel temen tuturane. Dan ternyata sekarang ini kan kita bisa melihat kan selama masa kampanye ini kan banyak sekali para calon itu yang justru positif COVID-19. Kemudian juga banyak masyarakat yang tertular COVID-19 selama masa kampanye. Muhammadiyah menyampaikan pentingnya penundaan itu dengan 3 alasan. Yang pertama, kita memang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Muhammadiyah berkali-kali mengatakan bahwa pandemi belum berakhir. Ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran kita bersama-sama. Beberapa di Jakarta sudah mulai ada tulisan, jangan bikin kendor, istilahnya anak milenial begitu. Nah, karena itu sebaiknya memang kegiatan-kegiatan yang di situ berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan massa itu ditiadakan. Jadi alasan Muhammadiyah yang pertama adalah alasan kesehatan. Nah, yang kedua, alasan Muhammadiyah berkaitan dengan kualitas pemilu kada. Kita ketahui bahwa pemilu kada ini bukanlah sekedar proses di mana masyarakat itu memilih pemimpin yang baru, tetapi adalah proses yang memang harus diselenggarakan secara berkualitas. Ukuran pemilu kada dan pemilu pada umumnya yang berkualitas itu kan ada 4. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pemilu kada itu. Partisipasi itu bisa diukur dari bagaimana mereka terlibat dalam proses-proses penyelenggaraan maupun kehadiran mereka dalam memberikan suara. Kemudian yang kedua adalah proses yang ditandai adanya sosialisasi program yang baik. Dan ternyata kan sekarang tidak terjadi kan? Karena tidak adanya pertemuan massa, katanya kampanye melalui media sosial, ternyata kan juga tidak ada kampanye melalui media sosial. Sehingga tidak terjadi sosialisasi program. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah melihat bahwa ketika tidak terjadi sosialisasi program, tidak jadi ada masa kampanye yang interaktif itu, nanti pada waktunya yang paling menentukan itu adalah kekuatan uang. Sehingga masyarakat yang sesungguhnya sangat pasif dan apatis itu mungkin akan datang ke bilik suara tergantung dari siapa yang memberi uang transport. Jadi cerita lama nomor piro, wani piro itu mungkin akan terjadi. Dan kemudian ya kita bisa melihat bagaimana dampak dari pemilu yang penuh dengan ya kita menyebutnya kolusi dan sejenisnya itu. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah melihat bahwa sebaiknya kan anggaran yang begitu besar itu dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID. Tapi alasan pemerintah katanya anggarannya sudah disetujui. Padahal kalau anggaran itu sudah disetujui kan bisa dirubah. Bisa dianggarkan untuk kegiatan yang lain. Itu kan sudah menjadi pengetahuan umum sebenarnya. Tapi rupanya seruan Muhammadiyah, MUI, NU, dan berbagai elemen masyarakat ternyata tidak diikuti dengan alasan bahwa tidak ada kepastian kapan COVID ini berakhir, kemudian sudah sempat ditunda, dan sebagainya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan dakwah, ya sudahlah, kita anggap ini sebagai bagian dari kita berpartisipasi sebagai masyarakat sipil. Kalau dalam konteks dakwah, kalau sudah diberitahu dan tidak ikut, tugas kita sudah selesai. Quran mengingatkan kita, fa'in tawallau fa'innama alaikal balagul mubin. Kalau sudah diberi peringatan dan tidak ikut, ya sudah. Tugas kamu itu adalah menyampaikan penjelasan-penjelasan dengan segamblang-gamblangnya. Wes dikandani ora melu, ya seperti kata
guyonan Jawa Timuran itu, angel temen tuturane gitu. Dan sekarang kan banyak sekali kan, banyak loh sekarang calon yang sekarang ini masih karantina. Dan ini memang menurut saya agak ugal-ugalan begitu. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan dan tidak bisa dirubah lagi, ya sudah. Muhammadiyah sebenarnya sempat mengusulkan supaya dievaluasi, tetapi kan rupanya the show must go on, ya, proses tetap harus berjalan, ya kita mengatakan ya mau bagaimana lagi. Nah, sehingga bagi warga persyarikatan, kalau memang memiliki kesempatan, kemudian juga merasa aman, dan kemudian bisa menjaga kesehatan, ya sebaiknya tetap datang ke tempat pemungutan suara. Saya mendapat kabar dari KPU, nanti kalau sudah proses pemilihan itu, jamnya diatur. Jadi di kartu undangan kita menuju TPS itu disebutkan jam kita memberikan suara. Tidak seperti yang dulu, bisa datang kapan saja yang kemudian menimbulkan kerumunan. Nah, mudah-mudahan ikhtiar lahiriah ini bisa menjadi salah satu cara untuk bagaimana agar pemilu kada itu tetap berlangsung dan tidak menimbulkan penyebaran COVID dan melahirkan pemimpin yang ideal sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apakah agama itu goyah? Saya kira memang pandemi COVID-19 ini kan membuat kita ini secara keagamaan itu memang dalam banyak tantangan. Misalnya kita menyaksikan adanya kelompok di kalangan umat Islam yang cenderung berfaham fatalistis, atau dalam teori ilmu kalam itu disebut dengan kelompok Jabariyah, yang mereka ini tidak mengindahkan berbagai macam protokol dan prosedur ilmiah untuk menangani dan mencegah pandemi ini. Kemudian juga ada yang tidak mengikuti fatwa-fatwa dari Muhammadiyah, NU, MUI, dan lembaga-lembaga keislaman lain tentang bagaimana kita beribadah menyesuaikan keadaan. Ada yang masih tidak mau itu ketika ke masjid jamaah atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang tidak memakai masker misalnya. Ada yang begitu, alasannya nek ditakdirkan mati ya mati, ditakdirkan urip ya urip. Nah, ini kadang-kadang kan, dan dia kadang-kadang pakai dalil keagamaan. Alasannya apa? Hidup dan mati itu Allah yang menentukan. Padahal kan kita tidak tahu ditakdirkan mati atau hidup. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Kita bisa saja merasa aman dan nyaman, tapi orang lain kan tidak aman dan tidak nyaman. Padahal kita ini di dalam agama kan diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan mafsadat baik bagi diri kita maupun bagi orang yang lainnya. Karena itu maka meneguhkan gerakan keagamaan ini dimaksudkan untuk bagaimana kita menjadikan agama sebagai bagian dari kita menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadikan agama sebagai sumber kekuatan. Sumber di mana kita ini memiliki keyakinan bahwa kalau kita sekalian mengikuti ketentuan Allah, kita sekalian juga mengikuti prosedur-prosedur ilmiah, mudah-mudahan kita ini bisa selamat. Dan karena itu maka agama memberikan kita sebuah stamina spiritual untuk tidak mudah menyerah, tidak mengalah, tapi juga tidak pongah dengan pandemi COVID-19 ini. Saya kira jawaban singkat saya seperti itu, Pak Wahyu. Oke. Terima kasih Mas Mukti atas jawabannya. Ini ada Ustaz Mahfud Effendi. Nah, pertanyaannya ngeribon ini, sepertinya meneruskan. Jadi dari arus bawah ini bertanya bagaimana peran Muhammadiyah terhadap nahi mungkar berbangsa seperti yang dilakukan FPI, ya begitu Prof. Ya, Muhammadiyah punya cara tersendiri di dalam berdakwah.
Muhammadiyah lebih banyak melakukan pendekatan lobi-lobi politik daripada melakukan gerakan turun ke jalan. Karena bagi Muhammadiyah, melakukan gerakan-gerakan turun ke jalan itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Silakan saja kalau ada yang memilih turun ke jalan, itu soal pilihan. Tetapi bagi Muhammadiyah, pilihannya adalah pilihan dengan menggunakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang pertama, kalau mencegah kemungkaran itu ya lakukan dengan qaulal layyina, dengan tutur kata yang santun. Ini saya kira menjadi tuntunan Al-Quran yang akhir-akhir ini memang menjadi sesuatu yang dianggap tidak jantan, gitu. Orang gagah, ngomong kok klemak-klemek. Gitu. Jadi sekarang ada kecenderungan justru orang menyampaikan kritik dengan, mohon maaf, kata-kata yang kasar dan kata-kata yang kotor. Padahal kalau kita membaca Ali Imran 159, kita diberikan tuntunan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalb lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi berkat rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Dan kalau kamu berkeras hati, kamu berlaku kasar, sungguh mereka justru akan berpaling. Karena itu maka hendaknya kamu maafkan mereka, kamu ampuni mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan kalau semua sudah ditempuh dan tidak ada hasilnya, dan kamu sudah punya azam untuk melakukan sesuatu, sudah punya tekad yang kuat dan bulat, ya sudah, bertawakal saja kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Ternyata cara-cara dan lobi-lobi Muhammadiyah itu dalam beberapa hal lumayan berhasil. Misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Muhammadiyah minta supaya pendidikan dikeluarkan dari paket Omnibus Law. Dan ternyata kan usul Muhammadiyah itu diakomodir oleh DPR. Sehingga 5 undang-undang yang terkait pendidikan tidak termasuk di dalam Omnibus Law itu. Kemudian ketika DPR pada akhirnya tetap mengesahkan undang-undang itu, dan ternyata kan karena mengesahkannya itu agak curi-curi langkah gitu, ternyata banyak kesalahan. Dan sekarang menjadi persoalan, Muhammadiyah dipanggil Presiden untuk bertemu secara khusus. Dan kepada Presiden kita sampaikan catatan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Kita memberi catatan tertulis kepada Presiden. Kemudian yang kedua, kita memberikan masukan supaya undang-undang itu ditunda pelaksanaannya. Dan sekarang walaupun secara legal undang-undang itu sudah berlaku, tapi sekarang undang-undang itu belum dilaksanakan, bahkan kemudian masih meminta masukan kepada masyarakat. Dan akhirnya kan kemudian juga pemerintah minta kepada Muhammadiyah untuk memberikan masukan-masukan tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang Omnibus Law itu. Jadi tidak semua hal itu harus dilakukan dengan cara gerusa-gerusuk, gerusa-gerusu, tetapi ciri khas Muhammadiyah itu melakukan upaya-upaya amar nahi mungkar dengan cara-cara yang elegan. Menulis opini di koran, menyampaikan lobby, dan pada hal tertentu kalau memang peraturan dan perundangan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya Muhammadiyah bisa saja melakukan judicial review sebagai bagian dari ikhtiar konstitusional untuk meluruskan agar undang-undang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira begitu, sehingga karena Muhammadiyah itu bukan FPI, dan Muhammadiyah memiliki cara yang berbeda dengan FPI, sebaiknya warga Muhammadiyah tidak ikut cara-cara yang bukan merupakan bagian dari identitas dan bagian dari karakter warga dan karakter persyarikatan Muhammadiyah. Jawaban saya begitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Muti. Jadi memang garapannya berbeda, cara kita berbeda. Kita lebih kepada pena dan mic,
untuk menyampaikan sesuatu bil maidatul hasanah. Alhamdulillah, ternyata insya Allah hasilnya juga akan luar biasa, dan kita menyikapi musibah ini juga dengan tetap berdoa, bertawakal kepada Allah, semoga menjadi barokah. Mohon maaf saudaraku, para peserta kajian, masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah lewat 2 menit, jadi kami mohon maaf tidak bisa melanjut, dan kami mohon berkenan Mas Mufti untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo Mas Mufti. Kalau doa mungkin Pak Ketua PDM aja atau Pak Ketua cabang. Saya kira Pak Dr. Taufik lebih makbul doanya dibanding saya. Atau Pak Imam. Pak Imam kan sudah jelas namanya imam. Kalau saya kan makmum. Mohon maaf agak ngeyel sedikit ini. Ya, atau kalau ada yang lebih sepuh, monggo. Nggih, Pak Taufikullah, nyuwun sewu Pak Taufikullah, nggih. Pak Dr. Taufikullah. Nggih. Mari kita akhiri rangkaian acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuksi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta. Wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saudaraku peserta kajian virtual rahimakumullah, dengan demikian maka sudah rangkaian acara Milad Muhammadiyah ke-108 yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Manyar. Atas nama kerabat kerja mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik, Sekolah Dasar Muhammadiyah Gresik, Manyar Gresik, MIM Karangrejo Manyar, dan panjenengan semua yang telah bergabung. Dan acara ini didukung penata acara oleh Ustadz Roni dengan Ustadz Faizun, IT SDMM bersama Ustadz Jaki, Ustadz Yudi, Ustadz Barok, kamera bersama Ustadz Nazar. Saya pembawa acara mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Mufti, Pak Taufikullah, sami-sami, Pak Imam, Pak Wahyu, Pak Faizun, turun. Salam Mas Mufti, salam dari senior kita Pak Suprapto Ahyar dari Masjid At-Taqwa. Masih sehat beliau ya? Alhamdulillah. Ya terakhir beliau kan habis jatuh, Ustaz. Lama nggak nginep di rumah sekarang beliau. Sekarang sholatnya di tempat duduk begitu. Ya, saya beberapa kali kalau ngisi pengajian di masjidnya nginep di rumah beliau. Jeng. Alhamdulillah. Kangen juga itu sama beliau. Salam untuk keluarga ya, Mas Mufti. Salam untuk keluarga. Nginap di mana itu? Di Pak Prapto dulu, Pak Taufik. Wah, itu kalau sama beliau glenuk itu, kalau dongeng itu, jenengke itu.
Alhamdulillah nggih. Ini Saya itu sempat agak khawatir itu Pak Taufik waktu ada berita di TV ada kebakaran terus menyebut kantor PDM terus saya kontak Pak Taufik itu Pak kantor PDM apa saya khawatir. Itu sudah yang ketiga kali. Itu perlu diantisipasi ya supaya gimana ya karena kan Antisipasinya dibeli tanahnya. itu saya kira yang bagus itu. mantap. Mantap. Monggo lah itu ya. Iya. Nggih, mohon doanya. Nggih. Mudah-mudahan sajalah. Amin. Nggih. Nggih, matur nuwun nyuwun pamit Bapak Ibu, sedaya mawon nggih. Monggo, nggih. Matur nuwun, Mas mudah-mudahan Bokti, semua Mas kita Purwo, sehat monggo. selalu nggih. Dirakan amin. Muga-muga jenengan tetap kinarkan sehat sekeluarga. Amin nggih. Nggih. Monggo dirakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Belajar di STMM Aturun Pak Taufik. tetapi untuk akhiratmu kelak.